Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami' minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasulun habibun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan alhamdulillah karunia yang teramat besar ya Allah karunia kepada hamba-hambanya. Semua kita selalu termasuk mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menjalankan salat Jumat berjamaah. Dan juga mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnahnya, baik yang kita kerjakan maupun yang kita akan kerjakan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa pula marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, yakni habibana wan nabiyana, nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti di kala akhir kita mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pribadi mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti jalankanlah perintah-perintah Allah, jauhilah segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan tentunya kita bersama-sama akan melaksanakan Jumat Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi. Pasti dikatakan sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam tafsir Ihsan dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan, akan dikembalikan setelah kematian itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kami dan siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dialah memperkasa Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seperti apakah amalan-amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amalan-amalan kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, menyiapkan kita semua amalan yang terus mengalir pahalanya. Apa saja di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amalan-amalan jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha yang dapat mendoakan kita kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu fatqa anhu amaluhu al-aman salasatu illa min shadaqil jariyah aw alim yunfi'u bihi aw waladin shalihan bitaqanin, rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antaranya tanda-tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhirat hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan istamalu."
Faqila kaifa bisanim ya Rasulullah? Qala biwaqfu li amli salihin qabla al-maut. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amalan-amalan soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selain berusaha dengan segenap amalan-amalan untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surat Yusuf ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard, anta walisa fid dunya wal akhirah, sawafini musliman wa akhfin bisain. Yang artinya, wahai Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi, engkaulah perlindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua khutbah yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi dan umumnya pada para jamaah sekalian, dan juga mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini semoga kita memberikan wafatnya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.